dan selamat malam. Tuhan sungguh baik dalam kehidupan kita, sehingga pada malam hari ini kita boleh kembali dipersatukan di dalam ibadah renungan harian. Untuk itu kita melakukan bersama Yesus. Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar. Hingga pada saat ini ya Tuhan, kasih-Mu boleh kami rasakan kembali. Tuhan telah menyertai kami dari pagi, siang hingga pada malam hari ini untuk melakukan berbagai macam akan aktivitas kami. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami akan disegarkan oleh firman-Mu. Kuasai kami ya Tuhan, sehingga firman-Mu yang akan kami dengarkan pada saat ini, kami boleh memahami, mengerti, bahkan Tuhan memampukan kami untuk melakukan di dalam langkah kehidupan kami. Hamba-Mu ya Tuhan, Ibu Pendeta yang akan membentangkan firman-Mu pada saat ini, kuasai hamba-Mu ya Tuhan, sehingga hamba-Mu boleh berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu. Kami telah siap di sekitar firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami datang kepada Bapa di sorga. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada malam hari ini, yaitu terambil dari Matius 9 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan, orang lumpuh disembuhkan. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, "Ia menghujat Allah." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, barang siapa? Saya ulangi, atau mengatakan, bangunlah dan berjalanlah. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa
sedemikian itu kepada manusia. Bersama Yesus kita lakukan perkara yang besar. Lagu kita tadi bukan sekedar bahwa itu kita nyanyikan rame-ramean atau sudah populer, tapi memang Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa penciptanya menciptakan lagu itu berdasarkan apa yang ada dalam firman Tuhan. Secara khusus yang kita baca pada malam hari ini, bahwa perkara besar telah dilakukan oleh Yesus Tuhan kita. Mengapa dia mampu melakukan perkara besar, saudara-saudara? Karena dia punya kuasa. Tidak ada hal yang dapat dilakukan kalau tanpa kuasa. Seorang prajurit saja akan melakukan sesuatu harus ada surat kuasa atas nama bosnya, kalau ada surat kuasa atasannya. Kalau tidak, tidak bisa. Karena itulah bahwa ada serentetan peristiwa yang terjadi sebelum pembacaan kita. Ada ibu mertua Petrus yang disembuhkan, ada orang kusta yang disembuhkan, ada hamba perwira, bahkan angin ribut pun diredahkan oleh Yesus. Di danau saat itu orang kerasukan pun disembuhkan oleh Yesus. Jadi ada banyak perkara-perkara besar yang telah dilakukan oleh Yesus sampai tiba dalam pembacaan kita saat ini ketika ada orang lumpuh yang datang dibawa kepada Yesus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam melakukan tugas penyembuhan ini, kuasa Tuhan sungguh nyata. Namun ada orang-orang yang tidak percaya dengan kuasa Tuhan. Orang-orang yang selalu mengikuti Yesus lalu melihat kapan dia bisa menjatuhkannya. Orang-orang itu adalah ahli-ahli Taurat. Dalam pembacaan kita bahwa ada ahli-ahli Taurat yang protes kepada Yesus ketika dia menyembuhkan orang lumpuh itu. Nah, ayat 3. Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, ia menghujat Allah. Dalam hatinya, saudara. Lalu itu di dalam hati, saudara. Lalu Tuhan mengetahui pikirannya. Apa yang kita melihat dari sini, Bapak Ibu Saudara? Muilam pole tengah tanda-tandai puang Yesus. Dalam pikiran kita Tuhan Yesus bisa membaca apa yang ada dalam pikiran saudara. Lalu karena Tuhan tahu apa yang ada dalam hati mereka, ada apa yang ada dalam pikiran mereka. Lalu apa yang Yesus katakan? Mengapa kamu memikirkan hal-hal jahat? Manakah yang lebih mudah? Kalau saya mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah. Saudara-saudara, ahli-ahli Taurat begitu membenci Yesus, begitu sirik kepada pelayanan Yesus, saudara-saudara. Bahkan ketika Yesus mengatakan dosamu diampuni, di ayat yang kedua, maka orang-orang ahli Taurat ini pun sangat sinis. Bahkan dalam hati mereka berkata, siapa dia? Bisa-bisanya dia mengampuni dosa. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang-orang ini selalu mau memojokkan Tuhan Yesus. Kapan waktunya? Namun apa yang terjadi, saudara? Apakah Tuhan Yesus patah semangat? Tidak. Justru dia mengatakan, yang mana yang lebih mudah? Saya katakan dosamu sudah diampuni, atau saya katakan bangunlah, pulanglah ke rumahmu. Orang lumpuh, saudara, tidak bisa berjalan. Namun Yesus menyembuhkan, memulihkannya. Karena apa? Imannya yang sungguh kepada Yesus Kristus. Dan Yesus mau membuktikan kepada orang ahli-ahli Taurat bahwa dia bukan sembarang orang yang mampu mengampuni dosa, tapi dia punya kuasa. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan,
ketika dalam pelayanan ini sudah berusaha melakukan pelayanan dengan baik, tapi masih ada saja yang cus. Apakah membuat kita akan mundur dari pelayanan itu, saudara? Kalaupun itu ada, sekiranya bahwa kita tidak akan mundur. Kebenaran saudara-saudara harus tetap disampaikan. Karena kalau kebenaran didiamkan, bisa dikalahkan oleh kesalahan yang terus-menerus diperjuangkan. Jadi jangan biarkan orang memperjuangkan kesalahan. Ungkapkan, sampaikan kebenaran, maka kesalahan, dosa bisa dikalahkan. Dan kalau kita diam kalau soal kebenaran, saudara, Tuhan juga menuntut pertanggungjawaban dari kita. Mengapa kita tidak melakukan itu? Oleh sebab itu, Bapak Ibu saudara-saudara, bahwa kuasa Tuhan luar biasa memulihkan orang kusta, memulihkan ibu mertuanya Petrus, memulihkan orang yang kerasukan setan, bahkan badai pun diredahkan. Kita juga harus yakin hari ini, saudara, bahwa kuasa Tuhan kita itu nyata. Amin. Kuasa Tuhan itu masih ada sampai hari ini. Kita yakin Dia mampu memulihkan. Karena itu malam ini, saudara, sampaikan kepada Tuhanmu, kepada Tuhan kita, apa dari hidup kita secara pribadi, dalam keluarga kita, yang kita rindu Tuhan mau pulihkan. Kita yakini dengan sungguh bahwa kuasa Tuhan mampu memulihkan. Sekali lagi, saudara, sampaikan kepada Tuhan kita. Kepada Dia, sapaannya akan datang kepada kita. Sama seperti kepada orang lumpuh. Hai anakku, Dialah Tuhan kita. Dialah Bapa kita. Ketika kita menyampaikan itu dengan sungguh meyakini kuasanya, dengarkanlah suaranya bahwa Dia menyapamu dengan lembut. Hai anakku, dosamu diampuni. Saksikanlah kebesaran Tuhan dalam hidupmu. Amin. Sungguh luar biasa firman Tuhan yang boleh kembali menyapa kita pada malam hari ini. Yakinkan bahwa bersama Tuhan kita sanggup melewati pergumulan dan memulihkan kehidupan kita. Olehnya itu kita kembali memuji Tuhan Allah kuasa.
Mari kita berdoa. Engkau Allah kami yang maha kuasa. Engkau berotoritas mengatur jalan hidup kami Tuhan. Karena itu, biarlah kami terus mempercayakan hidup kami di dalam tuntunan kuasa Tuhan. Mampukan kami untuk datang di hadapan-Mu Tuhan, bahwa kami adalah bejana tanah liat. Di bawah tangan kuasa-Mu Engkau akan membentuk hidup kami. Ketika kami mengalami berbagai macam pergumulan hidup ini, kami tahu bahwa kuasa Tuhan ada memulihkan kami. Ketika ya Tuhan, ada yang bergumul karena sakit penyakit, kami percaya bilur-bilur darah Yesus akan memulihkan kekasih-kekasih kami yang berada dalam gangguan kesehatan karena sakit penyakit. Ketika kami terpuruk berada dalam kondisi perekonomian karena kehilangan pekerjaan, kami juga tahu bahwa Engkau akan memulihkan kondisi keuangan perekonomian anak-anak-Mu, sehingga mereka tidak hidup dalam kekurangan. Namun kami tahu bersama dengan Yesus, Sang Pemulih kehidupan kami akan merasakan berkat-berkat-Mu. Bapa di sorga, ke dalam tangan-Mu kami datang membawa seluruh keberadaan hidup kami. Tuhan, tolong Tuhan memampukan kami semua dalam melakukan berbagai macam aktivitas kegiatan-kegiatan kami. Kami berdoa untuk setiap pekerjaan usaha yang dilakukan anak-anak-Mu, Tuhan terus memampukan untuk melakukannya. Dan kami rindu Tuhan, bahwa Engkau mendengar seruan anak-anak-Mu yang saat ini mencari pekerjaan. Karena itu juga kami membawa kerinduan kami. Tuhan, pulihkan kondisi negara, bangsa kami, bahkan dunia saat ini, sehingga roda perekonomian kembali berjalan dengan lancar. Bapa di sorga, kami menaikkan syukur kami bersama Ibu Cornelia Pitang, anak kekasih Jepon Septiawanto Sumusang, anak kekasih Zaneta Toban, anak kekasih Welsi Sabtu. Terima kasih untuk umur yang Tuhan anugerahkan. Kami percaya bahwa hanya dengan kuasa Tuhan umur kami boleh ditambahkan. Kami bawa seluruh kehidupan kami selaku anak-anak-Mu Tuhan, setiap pergumulan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa memulihkan keadaan kami. Haleluya, amin. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Selamat malam dan Tuhan Yesus memberkati.